Assalamualaikum, berjumpa lagi di Sentra Drama dengan Teacher Ide. Hari ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dan aktivitas ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika yaitu masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai macam budaya, keragaman suku bangsa dan budaya tersebut, termasuk kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Semangat persatuan dan kesatuan tersebut sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia akan selalu memegang teguh semangat persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki bangsa Indonesia untuk hidup dengan rukun agar kerukunan dapat tercipta. Setiap suku bangsa harus saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati antar suku membuat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Marilah kita mengingat kembali sejarah bangsa kita pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia berjuang secara kedaerahan. Tiap-tiap suku bangsa berjuang sendiri-sendiri, sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah. Bahkan, penjajah berhasil mengadu domba beberapa suku bangsa untuk saling berperang. Para pendahulu kita sadar mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir penjajah. Selain itu, para pendahulu kita pun sadar bahwa mengusir penjajah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan kekuatan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu mengusir penjajah. Seluruh rakyat berjuang bersama tanpa membeda-bedakan suku bangsanya. Berkat persatuan yang digalang, rakyat Indonesia dapat meraih kemerdekaannya. Bangsa asing kembali berusaha untuk kembali menguasai Indonesia yang telah merdeka. Akan tetapi, rakyat Indonesia yang bersatu selalu berhasil mengalahkan kekuatan bangsa asing tersebut. Kemerdekaan pun dapat dipertahankan hingga sekarang. Kerjasama dalam keberagaman suku bangsa. Kalian sudah tahu kan? Bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi atau lebih hebat dibandingkan suku bangsa lainnya. Persatuan bangsa dapat tercipta dari sikap kerjasama dalam keberagaman suku bangsa. Sikap tersebut dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, berikut contoh kerjasama dalam keberagaman suku bangsa yang dapat kalian lakukan. Silakan lihat pada halaman 94. Kerjasama dalam keberagaman suku bangsa juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Meskipun tetangga kita berasal dari suku bangsa yang lain atau beragam, kita tetap harus bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, student, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis kegiatan pokok, yakni kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tahukah kamu dari manakah nasi berasal? Nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Hasil panen padi kemudian digiling menjadi beras. Di tempat penggilingan, dari tempat penggilingan beras dikirim ke pasar. Di pasar beras tersebutlah dibeli oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Jadi, produksi itu apa sih? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kapas, beras, dan kayu gelondongan. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contoh benang, tepung, dan balok kayu. Barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contoh nasi, pakaian, meja kayu, dan mebel.
Menghasilkan barang kegiatan produksi juga menghasilkan jasa. Contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa antara lain dokter mengobati pasien, tukang ojek mengantarkan penumpang ke tujuan, tukang jahit membuatkan pakaian, dan montir memperbaiki motor yang rusak. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi produsen kepada orang yang memerlukan atau yang akan menggunakan barang dan jasa, atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara umum, distributor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut. Agen pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen, contohnya agen beras. Pedagang yang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain, contohnya grosir sembako di pasar. Pedagang eceran atau pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen, contohnya warung-warung kecil. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Oke students, terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran teacher pada hari ini. Lebih kurangnya teacher mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran sentra drama berikutnya.